Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Kali ini Ashasbi TV akan bahas silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi, subscribe, like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Penting untuk diketahui terutama bagi umat Islam. Ini menjadi salah satu bagian sejarah yang harus terus diingat agar menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dikutip dari Nadila Syabria, Okezone Jumat tanggal 9 September tahun 2022 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah atau tepatnya 12 Rabiul Awal 570 Masehi di kota Makkah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Nabi menjadi yatim piatu saat usia 6 tahun. Semenjak menjadi yatim piatu, ia dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Setelah itu, pamannya Abu Talib lah yang mengurusnya hingga usia 40 tahun. Sejak lahir, nasab atau keturunan Rasulullah SAW sudah masyhur. Beliau terlahir dari keluarga terpandang, yakni orang-orang yang bertanggung jawab menjaga Ka'bah serta memiliki nenek moyang yang dianggap sebagai nenek moyang seluruh bangsa Arab, yaitu Ismail bin Ibrahim. Untuk itu silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nasab dari Muhammad sampai Adnan, dari Adnan sampai Ibrahim, dan dari Ibrahim sampai Adam. 1. Dari Muhammad sampai Adnan. Nasab yang bermula dari Muhammad SAW sampai Adnan, ini merupakan nasab yang disepakati oleh seluruh sejarawan dan ahli nasab. Dimulai dari Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab bin Luay bin Galib, bin Fir, bin Malik, bin Nadal, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mutlar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. 2. Dari Adnan sampai Ibrahim. Garis keturunan ini sebenarnya masih diperselisihkan dan sulit dikompromikan oleh para sejarawan serta ahli nasab. Hanya sebagian dari mereka yang memilih untuk tetap membahasnya. Namun, semuanya sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan Ismail. Dilanjutkan dari nasab di atas Adnan, yaitu Adnan bin Hanaisah, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Kumwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadaf, bin Tabih, bin Jahim, bin Nahisi, bin Mahi, bin Aid, bin Abkar, bin Ubaid, bin Da'a, bin Hamdan, bin Simbar, bin Yasrib, bin Yahsan, bin Yalhan, bin Arawi, bin Aid, bin Daishan, bin Aisar, bin Aiham, bin Muksir, bin Nahits, bin Zarih, bin Sumai, bin Musai, bin Iwadah, bin Iram, bin Koidar, bin Ismail, bin Ibrahim. 3. Dari Ibrahim sampai Adam. Bagian ketiga yaitu nasab Muhammad dari Ibrahim sampai Adam. Acuannya sebagian besar berasal dari ahli kitab. Informasi yang didapatkan salah satunya mengenai penjabaran umur masing-masing generasi. Namun, informasi tersebut belum bisa dipastikan kepastiannya. Nasab di atas Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Tarah Azar bin Nahur, bin Saru atau Saruk bin Rau, bin Falah, bin Aibar, bin Syalah, bin Arfasyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamek, bin Matusyalah, bin Ahnu Idris, bin Yar, bin Mahlail, bin Kainan, bin Anusi, bin Syits, bin... Di Indonesia sendiri, ada beberapa nama marga Arab keturunan Nabi Muhammad SAW yang paling banyak penyebarannya, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Hamid. Al-Hamid memiliki arti orang yang selalu memuji atau bersyukur. Kemungkinan, Asya Abu Bakar bin Salim memberikannya nama Al-Hamid dengan harapan agar beliau menjadi seseorang yang selalu memuji Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. 2. Asegaf. Marga Asegaf terbilang cukup masyhur di Indonesia. Beberapa tokoh publik yang menyandang marga ini diantaranya penyanyi religi Hadat Alwi Asegaf dan tokoh agama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Asegaf atau Asegaf sendiri berasal dari kata Sakfun, atap. Ini berkaitan dengan Syekh Wadi Ahgaf Al-Habib Al-Qutub Abdurrahmat As-Segaf, orang pertama yang menyandang gelar ini. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mengayomi, ibarat sebuah atap bagi seluruh bangunan. 3. Alaidrus. Marga Alaidrus diambil dari kata Syamsus Syumus, mataharinya matahari, dan Muhin Nufus, penghidup jiwa. Marga ini pertama kali disandang oleh Al-Habib Abdullah Alaidrus. Adapun marga Alaidrus merupakan marga terbanyak keempat yang ada di Indonesia. Salah satu tokoh Alaidrus yang masyhur adalah Habib Husain bin Abu Bakar Alaidrus atau dikenal dengan Habib Luar Batang. Makam ulama yang dijuluki Waliullah ini kini tetap ramai dikunjungi di luar Batang, Jakarta. 4. Al-Atas. Rabitha Alawiyah mencatat sekitar 2.471 penduduk bermarga Al-Atas atau Alatas di Jabodetabek. Salah satu tokoh ulama bermarga Al-Atas yang terkemuka di tanah Betawi, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas atau Habib Ali Bungur.